Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Nugroho dengan nomor stambuk L13122167. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1 yang berjudul Teori Permintaan dan Penawaran. Langsung saja ke pokok-pokok pembahasannya. Yang pertama ada teori dan hukum permintaan dan penawaran. Yang kedua, kurva atau grafik dan tabel permintaan dan penawaran. Yang ketiga, hubungan harga dan jumlah barang. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teori dan hukum permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi, terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu sisi titik pertemuan dalam satuan harga dan kualitas jumlah barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, harga dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, selanjutnya permintaan demand. Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Ada berbagai macam harga di pasar. Selanjutnya, mengadaikan adanya kondisi yang mempengaruhi. Jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli akan berbagai situasi dan tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan yaitu 1. Selera konsumen. Yang kedua, harga barang, substitusi atau pengganti. Yang ketiga, harga barang komplementer atau pelengkap. Yang keempat, pendapatan. Yang kelima, intensitas kebutuhan konsumen. Yang keenam, perkiraan harga di masa depan. Yang ketujuh, jumlah penduduk. Ya, selanjutnya penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen. Pihak produsen menyediakan berbagai barang dan jasa. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, kemajuan teknologi pajak. Yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Ya, lanjut di sini ada hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan sejumlah barang yang diminta. Apabila naik jumlah barang yang diminta sedikit dari apabila harga rendah, jumlah berat yang diminta meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Ya, hukum penawaran. Hukum penawaran adalah hukum yang menjelaskan tentang keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Semakin tinggi harga jumlah barang yang ditawarkan, semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang jumlah barang yang ditawarkan, semakin sedikit. Dengan demikian, hukum penawaran berbunyi semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, apabila semakin turun tingkat harga, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Ya, di sini bisa dilihat tabel kurva atau grafik dan tabel permintaan dan penawaran. Langsung next. Ya, lanjut. Di sini ada yang membahas kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan ialah representasi grafis dari hubungan dari harga produk dan kualitas produk yang diminta. Sementara kurva penawaran adalah representasi grafis dari hubungan antara harga produk dan jumlah produk yang mampu ditawarkan oleh penjual.
Oke, saya lanjut. Di sini ada perbedaan kurva permintaan dan kurva penawaran. Permintaan dan harga memiliki hubungan yang bisa digambarkan dalam suatu grafis atau biasa disebut kurva. Kurva permintaan menampilkan suatu grafis yang menggambarkan sifat dan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Ya, lanjut. Di sini ada contoh kurva penawaran dan permintaan dan kurva penawaran. Jika harga kedelai naik, petani akan lebih insentif untuk menanam jagung lebih sedikit dan lebih banyak kedelai. Jumlah total kedelai di pasar akan meningkat sejauh mana kenaikan harga diterjemahkan dalam peningkatan kuantitas tersebut sebagai elastisasi penawaran atau elastisasi harga penawaran. Jika kenaikan harga kedelai sebesar 50% menyebabkan sejumlah kedelai yang diproduksi meningkat sebesar 50%, maka elastisitas penawaran kedelai adalah 1. Masih membahas yang tadi. Sebaliknya, jika kenaikan harga kedelai sebesar 50% hanya meningkatkan kuantitas yang ditawarkan sebesar 10%, maka elastisitas penawaran adalah 0,2%. Kurva penawaran lebih diangkat mendekati horizontal untuk produk dengan penawaran yang lebih elastis dan lebih curam. Untuk produk dengan penawaran yang kurang elastis. Sekarang kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Faktor yang mempengaruhi permintaan: yang pertama harga barang, yang kedua kualitas barang, yang ketiga harga barang lain, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima selera konsumen, yang keenam prediksi masa depan. Berikut faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga, biaya produksi, teknologi, prediksi produsen di masa mendatang, dan faktor non-ekonomi. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.